Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qawiyyu sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa 'azuma sya'nuh. Khalaqal khalqa li hikmah wa tawaha 'alaiha 'ilmah wa basata lahum min faidil minnah ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abdan wa rasulah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, segala puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama pada hari ini di tempat ini, yang mudah-mudahan semua di antara kita yang hadir mendapatkan cucuran rahmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan yang banyak dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tentunya kita berharap kita hari ini yang duduk bersama dengan mengkaji sebagian dari kisah hidup wanita mulia, yaitu putri tercinta baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Semoga kita menjadi wanita-wanita yang esok akan berada di belakang barisan beliau, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita juga turut mendoakan bersama pada hari ini atas izin Allah dengan wasilah Ustazah Masrurah. Kita hari ini berkumpul bersama bersilaturahmi, semoga Allah memanjangkan umur beliau beserta segenap keluarganya, dan juga mudah-mudahan menjadikan ilmunya bermanfaat untuk beliau dan untuk anak-anak santrinya. Insyaallah beliau bisa menjadi salah satu tokoh guru yang dapat menjadi panutan inspirasi yang membawa generasi hari ini kepada pribadi yang meneladani budi pekerti putri tercinta Nabi Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih kita menjadi umat dari manusia teragung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita punya seorang rasul yang memiliki keteladanan terbaik. Beliau memiliki budi pekerti terbaik, sehingga Allah sendirilah yang menyatakan kalian punya seorang rasul uswatun hasanah. Kalau kita mau tiru, jangan pernah tiru manusia biasa. Tapi kalau mau kau tiru orang, maka tirulah manusia yang luar biasa, yang Allah katakan di dalam Al-Quran, sosok uswatun hasanah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasulullah yang menjadi inspirasi terbaik. Dialah Rasulullah yang menjadi panutan terbaik. Dialah Rasulullah yang menjadi petunjuk di dalam menuntun kita kepada jalan yang baik. Tidak ada yang lebih baik daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian sosok Nabi yang ternyata diutus oleh Allah, kepribadiannya adalah laki-laki. Sementara Allah ini mengantarkan kepada kita agama, tujuannya untuk mempermudah kita. Bagaimana caranya kita di dalam meneladani, dalam mengikuti
Kalau kita lihat sosok Nabi aja, maka dapat dipastikan hari ini perempuan akan kebingungan bagaimana caranya mereka berpakaian, bagaimana caranya mereka beribadah. Kenapa? Karena sudah beda jenisnya. Dia adalah lawan jenis kita. Walaupun umumnya para nabi itu datangnya dari mana? Memang laki-laki semua. Gak ada nabi dari perempuan. Tetapi kesempurnaan umatnya Nabi Muhammad SAW seolah ingin semakin disempurnakan sama Allah. Kalau kita lihat umatnya Nabi Adam, mereka hanya dapat mengikuti panutannya seorang Adam. Kalau kita lihat umatnya Nabi Nuh, maka mereka hanya bisa menjadikan panutannya Nabi Nuh. Kalau kita hari ini melihat umatnya Nabi siapa? Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria dan para nabi-nabi lainnya, panutan mereka adalah hanya nabinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala seolah ingin memberikan kemuliaan lebih kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kemuliaan lebih itu? Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada nabi kita keturunan. Pertama keturunan dulu. Nabi dikasih sama Allah keturunan, ada laki ada perempuan. Tetapi di masa-masa kecil putra-putra Nabi diwafatkan. Ada orang menganggap padahal katanya seorang Muhammad itu adalah sosok yang paling dicintai. Kenapa Allah tidak berikan kepadanya generasi keturunan yang bisa menggantikan nabinya? Karena biasanya orang Arab itu kan penggantinya laki-laki ya Bu. Tapi justru untuk Nabi Muhammad, anak laki-lakinya diwafatkan dari masih kecil. Semua diambil sama Allah dari masih kecil. Mereka telah tiada. Hingga Allah hanya menyisahkan keturunan-keturunan dari wanita. Itu pun semasa Nabi hidup, mereka juga diwafatkan. Sayyidah Ruqayyah lebih dulu meninggal dunia. Kan gitu. Wafat. Sampai tersisa Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Pada saat sosok seorang Sayyidah Fatimahuz Zahra ini lahir, padahal Nabi kita belum lagi dipilih sama Allah untuk diangkat menjadi seorang Rasul. Tapi tatkala Sayyidah Fatimah lahir, Rasulullah berkata kepada Sayyidah Khadijah, dia akan menjadi penerus dari keturunanku. Wah, sama Nabi langsung digituin. Kata Sayyidatuna Khadijah, begitu aku melahirkan Fatimah, hatiku begitu berbahagia. Kenapa? Pada saat kulihat wajahnya, ternyata wajah putriku itu begitu mirip dengan ayahnya. Sayyidah Khadijah senang banget lihat wajahnya Sayyidah Fatimah yang sangat-sangat mirip dengan Nabi Muhammad. Begitu Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah pandangin, Sayyidah Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad, aku bahagia anak kita nih yang terakhir mukanya mirip sama kamu. Mirip banget katanya. Ditambahin doa sama Sayyidah Khadijah. Semoga bukan hanya wajahnya yang mirip denganmu, tetapi semoga akhlak dan budi pekertinya pun yang paling mirip denganmu. Wah, didoain. Dan Rasulullah SAW bersabda, innama sumiyat Fatimah, sesungguhnya putriku Fatimah ini diberi nama Fatimah li'anna Allah fatamaha wa ahlaha minan nar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan menjaga keturunannya
dari siksa api neraka. Sayyidatuna Fatimah Zahra bukan laki-laki tetapi wanita, justru untuk pertama kalinya menjadi penerus daripada silsilah garis keturunan yang sebelumnya belum pernah terjadi di bangsa Arab, tetapi justru terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Kenapa bukan laki-laki? Maka jawaban para ulama sederhana, Allah justru ingin meninggikan derajatnya sang Nabi. Kenapa dibilang mau ninggiin derajatnya sang Nabi? Karena kalau yang besar adalah putra, maka putra ini harus menjadi nabi lagi. Kalau putra itu hanya besar tapi tidak jadi nabi, maka itu membuat malu Nabi. Karena dulu dari zamannya Nabi Adam terus sampai ke bawah para anbiya, itu yang gantiin jadi nabi anak-anaknya mereka semua. Sementara Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Kalau dikasih anak laki-laki sampai besar, dia harus jadi nabi, sementara nabi sudah ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad. Maka Allah nggak mau nabinya merasa malu punya anak laki tapi nggak jadi nabi. Allah hadirkan putra, tetapi Allah ambil nyawanya di waktu belia. Dikasih keturunan laki untuk membuktikan kalau Nabi bisa punya keturunan laki-laki, tetapi anak laki-laki itu diambil bukan karena Allah nggak sayang sama Nabi, justru karena Allah terlalu sayang kepada Nabi kita Muhammad, dan Allah tidak mau mempermalukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tumbuh seorang Sayyidatuna Fatimah di bawah asuhan seorang ayah terbaik sepanjang masa. Di bawah asuhan seorang ibu terbaik sepanjang masa. Dia adalah putri dari Muhammad bin Abdullah. Dia adalah putri dari seorang Khadijah bintu Khuwailid. Bukan sembarangan. Tumbuh dalam asuhan orang-orang hebat. Tumbuh dalam didikan manusia-manusia hebat. Dibesarkan seorang Sayyidah Fatimah dengan apa? Dengan nilai moral-moral yang sangat-sangat baik. Dia lihat betapa bagaimana ayahnya, dia lihat betapa bagaimana ibunya, sehingga tatkala Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi enggak diutus dengan mudah. Tapi Nabi diutus dengan ujian. Nabi diutus diiringi dengan derita. Nabi diutus dengan berbagai macam prahara. Dan justru yang menjadi saksi yang paling nyata di dalam perjuangan seorang Nabi Muhammad adalah putrinya Fatimah. Maka hadirin, adik-adik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah utus Nabi menjadi seorang rasul yang menjadi panutan bagi kita, tapi Allah angkat lagi umatnya dari kalangan para wanita, diberikan lagi satu panutan yang mana kita sebagai wanita tidak lagi kebingungan bagaimana cara kita mengikuti panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah hadirkan di tengah-tengah kita ada seorang wanita. Seorang wanita yang dia paling mirip dengan Nabi Muhammad. Kata Sayyidatuna Aisyah, demi Allah tidak ada orang yang lebih mirip, apanya? Kata-katanya, tingkah lakunya, cara jalannya, bahkan cara bagaimana menyikapi masalah dalam hidupnya,
melebihi Fatimah dari ayahnya. Oleh karena itu, kita semua tahu bahwa Sayyidatuna Fatimah orang yang paling mirip ngomongnya, paling mirip jalannya, paling mirip gerak-geriknya sama siapa? Nabi Muhammad. Mau ngasih tahu Bu sama kita adik-adik, biar kita sebelum diperintahin untuk jadiin Nabi teladan nggak ngeyel. Kenapa nggak ngeyel? Itu kan laki-laki. Gimana kita bisa ngikutin lah orang dianya laki-laki? Dihadirin sama Allah. Perempuan yang jalannya mirip, makannya mirip, omongannya mirip, gerak-geriknya mirip, bahkan kejujurannya dari sisi amanah paling mirip sama Nabi Muhammad SAW. Perempuan. Sehingga kita perempuan gak lagi bisa ngelak, gak bisa ngikutin Nabi karena itu kan laki. Oh gak bisa. Ternyata ada sosok perempuan yang bisa ngikutin Nabi Muhammad SAW. Maka coba kita lihat di usia Sayyidatuna Fatimah Zahra tumbuh, kala itu Islam juga mulai disebarkan oleh Nabi Muhammad. Sayyidah Fatimah dari kecil sudah diajarkan apa itu Islam. Dan dia menjadi anak-anak Rasulullah yang dari sejak kecil sudah ikut ajaran ayahnya. Beliau menjadi anak yang masuk ke dalam Islam di tahun-tahun pertama. Bahkan dia menjadi orang-orang yang pertama di dalam memerangi orang-orang kafir untuk berjuang bersama ayahanda dan ibu tercinta Sayyidatuna Khadijah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, lihat Sayyidatuna Fatimah tumbuh menjadi seorang putri yang begitu faham akan penderitaan ayahnya. Yang begitu mengerti akan sulitnya perjuangan ayahnya. Sehingga dari kecil beliau belajar apa arti kesabaran yang sebenarnya. Dari kecil. Beliau sudah mendapatkan tekanan. Dari kecil beliau sudah mendapatkan ujian. Bagaimana tidak di saat-saat Islam pertama kali disebarluaskan oleh Nabi, kita sama-sama tahu kalau Nabi hari itu mendapatkan penyiksaan dari sisi pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Pemboikotan. Rasulullah dilarang bertransaksi dan orang dilarang membuat transaksi dengan Rasulullah. Gak ada yang boleh jualan dan Rasulullah gak boleh beli apa-apa. Sehingga Rasulullah harus berada di pengasingan bersama istrinya, anak-anaknya dan juga semua pengikut setianya kala itu. Di mana Rasulullah tinggal? Di kaki gunung. Kaki lembah. Rasulullah mengasingkan diri dari orang-orang kafir Quraisy yang tidak ada seorang pun dari mereka yang mau bertransaksi dengannya. Sampai dicatat dalam riwayat Rasulullah dengan keluarganya gak bisa makan kecuali rumput yang tumbuh di padang Sahra. Kalau kita hari ini lihat kambing makan, kita hanya bisa terbayang kambing makan. Tapi coba kalau kita renungkan 1400 tahun yang lalu, yang dimakan oleh kambing hari ini pernah dimakan oleh Rasulullah, pernah dimakan oleh Khadijah bintu Khuwailid, pernah dimakan oleh Fatimah bintu Muhammad, pernah dimakan oleh para sahabat setia yang masuk Islam di tahun-tahun pertama dengan Nabi Muhammad SAW. Makan rumput. Sampai kata ulama dalam riwayat dikatakan, kala itu ujian yang dihadapi oleh keluarganya Rasulullah,
Yang makan rumput, mohon maaf, sampai kotorannya yang keluar dari mereka mirip seperti kotoran yang keluar dari kambing. Rumput yang mereka makan. Orang-orang itu begitu luar biasa menekan mentalnya Nabi dan keluarganya. Di situ ada Fatimah. Di situ ada anak kecil yang masih belia, tapi beliau justru melihat bagaimana kesabaran sang ayah, bagaimana kesabaran sang ibunda, bagaimana perjuangan yang mereka lalui, justru dijadikan sebagai motivasi yang menguatkan diri seorang Fatimah, sehingga beliau tumbuh bukan menjadi anak yang traumatik, tetapi justru dia muncul tumbuh menjadi anak yang begitu tangguh menghadapi perhara masalah yang terjadi dalam hidup. Sayyidah Fatimah tumbuh. Sayyidah Fatimah tumbuh bersama sang ayah, bersama sang ibu. Dia menjadi saksi nyata bagaimana ketulusan perjuangan ibunda di dalam melayani seorang Nabi Muhammad SAW. Sehingga datang detik-detik wafatnya seorang Sayyidatuna Khadijah. Rasulullah memberi nama tahun itu menjadi tahun kesedihan baginya. Pada saat Rasulullah mendapati ujian, orang-orang kafir memboikot beliau, Rasulullah tidak sebegitu rapuhnya. Tetapi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh seorang Sayyidatuna Khadijah, tak lama selang dari situ pun dua orang yang dicintai Rasul tiada, pamannya Abu Thalib, yaitu dengan Sayyidatuna Khadijah yang wafat. Tahun itu beliau berikan dengan tahun kesedihan namanya. Dapatkah kita bayangkan jika Rasulullah sebegitu terpukulnya, bagaimana rasanya seorang Fatimah ditinggal ibunya? Bagaimana rasanya seorang anak kecil yang masih muda? Apa yang dirasakan olehnya saat ditinggal wafat oleh ibunya? Tapi demi Allah, pelajaran berharga yang perlu kita petik bersama. Sayyidah Khadijah tidak meninggalkan Nabi begitu saja, melainkan telah meninggalkan Nabi bersama dengan putrinya yang luar biasa. Seolah Sayyidatuna Fatimah telah banyak diberi titipan oleh ibunya. Dari waktu kecil Sayyidah Fatimah telah terbiasa membantu ibunya menyiapkan keperluan sang Nabi Muhammad. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, adik-adik semua, pada saat ibunya wafat, Sayyidatuna Fatimah tidak menjadi anak yang sedih berkepanjangan, murung karena ditinggal wafat oleh ibunya. Tetapi justru seorang Sayyidatuna Fatimah langsung menggantikan peranan seorang Sayyidatuna Khadijah untuk memberikan kebahagiaan kepada nabinya atau ayahnya Rasulullah. Hari ini kita mau belajar kuat. Hari ini kita mau belajar hebat. Hari ini kita mau belajar menjadi sosok wanita yang bisa merubah ujian yang datang bukan menjadi sesuatu yang membuat kita jatuh ke bawah, tetapi justru ujian yang datang membuat kita melejit ke atas. Siapa yang tidak berduka dengan wafatnya seorang ibu? Gak ada. Jika hari ini kita melihat anak-anak kecil yang ada di Palestina ditinggal wafat oleh ibu mereka, hati kita terenyuh, hati kita merasa sakit, hati kita merasa pilu. Kita tak sanggup melihat penderitaan mereka yang ditinggal wafat oleh ibu-ibu mereka. Tapi coba kau bayangkan hari ini,
penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang Palestina yang kehilangan ibunya dirasakan oleh seorang Fatimah Zahra. Kehilangan ibu. Tapi justru dia bukan menjadi orang lain, melainkan menjadi pengganti sang ibu. Bahkan Sayyidah Fatimah memainkan peranannya begitu luar biasa, sehingga membuat apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah bisa dihandle langsung oleh seorang Sayyidah Fatimah, sehingga membuat Rasulullah tidak kehilangan pelayanan sedikit pun dari wafatnya Khadijah, karena semua yang diurus oleh Khadijah langsung diambil alih oleh Fatimah bintu Muhammad. Dia urus ayahnya, dia berperan menjadi pelindung ayahnya. Padahal kalau kita lihat anak di usia itu bisa menjadi pelindung bagaimana? Datang masa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat di depan Ka'bah, saat beliau sedang sholat di depan Ka'bah, sujud menghambakan dirinya kepada Allah, tiba-tiba di tengah-tengah sujudnya ada seseorang yang datang sambil tertawa seiring mengejek Nabi Muhammad dengan ejekan, terimalah apa yang kami berikan kepadamu wahai Muhammad. Kalian tahu apa yang diberikan? Rasulullah yang sedang sujud menghamba kepada Allah, ditimpakan pundak mulianya dengan kotoran kambing, kotoran onta, semua yang bau busuk, semua yang menjijikkan itu diletakkan di punggung mulianya Nabi Muhammad. Saya mau tanya hari ini, siapa di antara kita yang pernah mendapat perlakuan sebegitu menyakitkannya? Apa pernah ada orang yang datang ke kita lalu melemparkan kita kotoran di wajah kita? Apa pernah ada orang datang kepada kita lalu menyiram kita dengan air kotoran? Tapi coba kita resapi dan bayangkan, Rasulullah pernah mendapat perlakuan itu semua. Isi perut onta diangkat lalu diletakkan di punggung mulianya Nabi Muhammad. Masa itu tidak ada seorang sahabat pun berani mendekat, karena mereka tahu jika ada dari mereka yang mendekat, resikonya adalah mereka akan juga turut disiksa. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka datang ke rumahnya Rasulullah, lalu mereka menyeru, ya Fatimah, wahai Fatimah, lihatlah saat ini ayahmu sedang dipermalukan di depan Ka'bah oleh musuh-musuhnya. Cepatlah bergegas, lihat apa yang mereka perbuat kepada ayahmu wahai Fatimah. Sayyidah Fatimah masih kecil, masih muda, begitu mendengar ada orang yang sedang mempermalukan ayahnya, lari buru-buru keluar dari rumah, bergegas menghampiri Rasulullah. Seraya begitu beliau melihat apa yang dilakukan mereka, sangat-sangat menyayat perasaan seorang putri Fatimah. Sambil menangis, Sayyidah Fatimah dengan tangannya memungut langsung kotoran yang meniban dan menimpa ayahnya. Diangkat satu persatu sambil menetes air matanya, merasa pilu melihat sang ayah dipermalukan dengan sebegitunya. Tetapi tidak seorang pun dapat menolong dan memberi perlindungan kepadanya. Tapi justru yang datang anak kecil yang kuat. Seorang anak wanita yang kuat, gadis kecil yang kuat, datang mengangkat kotoran, dibersihkan satu persatu sampai membuat Nabi Muhammad kembali mampu mengangkat kepalanya dari situ.
Beliau tuntaskan sholatnya. Seusai Nabi menyelesaikan ibadahnya, Sayyidah Fatimah dengan Rasulullah ditertawakan oleh musuh-musuhnya Nabi, yang hari itu mereka tertawa dengan terbahak-bahak melihat kepuasan yang mereka dapat karena mereka berhasil meletakkan kotoran di atas pundaknya Rasulullah. Sayyidah Fatimah berkata kepada Nabi, "Ya abatah, duhai ayah, apa kau akan diam saja saat kau diperlakukan dengan perlakuan yang seperti ini?" Ahsanu tarbiyah, pendidikan yang luar biasa diraih oleh Fatimah. Jawaban sang Nabi, "Duhai Fatimah, biarkan mereka. Ada Allah yang akan mengurus mereka. Mari kembali ke rumah." Tidak dibiarkan putrinya mengeluarkan kata-kata serapah. Tidak diajarkan putrinya untuk menaruh dendam di dalam dada. Rasulullah meninggalkan pendidikan yang luar biasa kepada putrinya Fatimah. Sekalipun orang jahat nyata di depan matamu, kau tak perlu menyimpan dendam di hatimu. Kau tak perlu mengeluarkan kata-kata serapah dari mulutmu. Tidak, wahai Fatimah, kita tidak diutus untuk itu. Mereka pulang. Sayyidah Fatimah mendapat pendidikan yang luar biasa. Jiwanya ditempa dari sejak kecil. Jiwanya diajar untuk menjadi wanita tangguh dari sejak kecil. Jiwanya diajar menjadi wanita yang hebat dari sejak kecil. Siapa wanita hebat? Wanita hebat bukan wanita yang berhasil dengan karirnya. Wanita yang hebat bukan wanita yang hanya cantik dari wajahnya. Tetapi sejatinya wanita hebat adalah yang berhasil menghapus dendam kebencian dari dadanya. Dan itu yang dididik Rasulullah kepada Fatimah. Tumbuh Sayyidah Fatimah membersamai ayahnya di dalam bagaimana beratnya ujian di dalam mengarungi kehidupan. Tapi Sayyidah Fatimah justru menjelma menjadi pribadi yang tidak sedikit pun meleset dari bagaimana sabarnya Nabi. Sabar mental, sabar tenaga, sabar kekuatan, sabar segalanya. Satu ketika setelah beliau dinikahkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, pernah satu ketika Rasulullah datang ke rumah putrinya Fatimah. Saat tiba sampai di rumah, Rasulullah melihat betapa terlihat sangat letih wajah putrinya itu. Bayangkan, debu ada di dadanya, keringat mengucur dari tubuhnya, sapu digenggam dengan tangannya. Beliau bahkan menimba langsung air dari sumurnya. Rasulullah melihat langsung bagaimana putrinya bekerja mengurus rumah tangganya seorang diri di sana. Sampai saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan yang dilakukan putrinya, Rasulullah tahu bahwa Sayyidah Fatimah sedang merasakan keletihan yang luar biasa. Sambil beliau menggiling gandum di rumahnya, Sayyidah Fatimah meneteskan air mata. Satu-satunya bahasa yang keluar dari lisannya untuk mengungkapkan letihnya adalah air mata yang tumpah dari matanya. Rasulullah berkata, "Wahai putriku Fatimah, kemarilah." Datang Sayyidah Fatimah, "Jika kau mau, aku bisa membuat tempat penggilingan ini bergerak dengan sendirinya sampai hari kiamat. Kau tak lagi harus letih menggiling, wahai putriku Fatimah. Aku bisa membuat penggilingan ini bergerak sampai hari kiamat. Tapi jika kau memilih untuk tetap menggiling," kata Rasul,
maka setiap butirnya akan menjadi pahala bagimu, wahai Fatimah. Setiap keringat yang menyucur dari dahimu, dari tubuhmu, akan menjadi saksi yang bersaksi kepadamu di hari kiamat, wahai Fatimah. Kau mau yang mana? Penggilingan ini bergerak dengan sendiri, atau kau mau tetap terus menggiling dengan tanganmu? Dan semua butiran yang kau giling itu akan menjadi saksi akan beratnya usaha dan perjuanganmu di dalam mengurus rumah tanggamu. Wajahnya tadi letih, tapi saat mendengar Rasulullah berkata bahwa di setiap biji gandum yang dia tumbuk, yang dia giling akan menjadi saksi yang menguatkan dia di hari kiamat, akan menjadi pahala yang meninggikan derajatnya di akhirat. Apa yang ibu-ibu bayangkan di dalam hati kita? Mungkin hari ini jika pilihan itu datang kepada kita, dengan mudah kita akan bilang, biarkan penggilingan itu bergerak dengan sendirinya. Kita bisa mengerjakan yang lainnya, tapi tidak untuk putri Nabi yang satu ini. Jawabannya, aku pilih biar aku menggilingnya dengan sendiri, wahai ayah. Biar aku yang menggiling sendiri. Coba, kalau ibu-ibu yang hadir di sini ingat, setiap kali letih datang menghampiri saat kita bekerja di dalam rumah, rasa kesal seorang datang menghampiri kita saat kita sedang bekerja di rumah. Coba mari renungkan, perasaan itu juga pernah dirasa oleh Fatimah. Tapi saat perasaan itu datang, Sayyidah Fatimah bukan mengingat dirinya yang kesal akan letihnya, tetapi Rasulullah datang mengingatkan kepada Sayyidah Fatimah, tiap letihmu ada pahala di sana. Tiap keringat yang mengucur darimu ada ganjaran di sana, wahai Fatimah. Dan hebatnya Fatimah, dia lebih cinta akan pahala daripada hanya mengorbankan nikmat sesaat di dunia untuk tidak merasakan letih di sini. Sampai ibu-ibu yang dirahmati Allah, adik-adik semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika pergi dari rumahnya, mengajak beberapa sahabatnya untuk mampir ke salah satu perkebunan rumah sahabatnya. Setibanya Rasulullah di sana, yang punya kebun terkejut. Nabi datang tidak memberitahu kita terlebih dahulu. Kalau jika ku tahu kau akan datang, Rasul sudah kupersiapkan semua makanan dan hidangan untukmu. Rasulullah bilang jangan repot-repot. Tapi Rasul, aku sudah menyiapkan kambing yang sudah siap disembelih untukmu. Kalau begitu lakukan niatmu. Rasulullah duduk di kebunnya. Sahabat menyiapkan makanan untuk disajikan kepada Rasulullah. Tapi begitu masakan itu jadi, disuguhkan di hadapan Rasulullah. Rasulullah mengambil potongan yang paling bagus. Kemudian Rasulullah berkata, tolong bungkus ini. Bungkus ini. Hantarkan ke rumah putriku Fatimah. Karena semenjak 1 minggu yang lalu, belum ada apapun yang masuk ke dalam perutnya Fatimah. Dan jika daging ini sampai, maka ini adalah daging pertama yang akan masuk ke dalam perutnya setelah 1 minggu perutnya tidak terisi apa-apa. Ujian apa yang kita alami hari ini? Penderitaan semacam apa yang kita alami hari ini? Apa pernah kita merasa lapar? Jangan 1 minggu, 1 hari, 3 hari mungkin. Kau tidak punya sesuatu untuk kau masukkan ke dalam mulut yang membuat perutmu kenyang. Tapi semua ini pernah dirasa oleh Nabi dan dirasa oleh Fatimah bintu Nabi. Datang sahabat, pergi bergegas ke rumah seorang Sayyidah Fatimah yang sudah seminggu tidak makan apa-apa ke dalam perutnya.
Dan kalian tahu, saat Rasulullah mengunyah makanan pertamanya, Rasulullah pun berkata, dan ini adalah makanan pertama yang masuk ke dalam perutku setelah 1 minggu aku tidak makan apa-apa. Mahada, ujian apa? Dan jika hari ini kita merasa ujian kita adalah ujian terberat, jika hari ini kita merasa kita yang diuji yang paling berat, setidaknya malulah kepada dirimu sendiri, karena bahkan ada yang lebih merasakan beratnya ujian melebihi kita semua. Bahkan dia adalah manusia tercinta dan terpilih, yaitu junjungan Nabi Muhammad beserta putrinya Fatimah. Hadzal haya. Inilah hidup. Dari perjalanan hidupnya seorang Sayyidah Fatimah, demi Allah, selain perangainya, selain akhlaknya, selain budi pekertinya, ambillah juga bagaimana sabarnya, bagaimana kuatnya, bagaimana tangguhnya, bagaimana tulus dan ikhlasnya beliau menghadapi setiap ujian yang datang menghampiri hidupnya. Kenapa? Kenapa seorang Fatimah begitu sabar di dalam menghadapi semuanya? Padahal beliau adalah yang dijaminkan surga. Beliau adalah bahkan ratunya penghuni surga. Beliau adalah wanita yang terjamin akan masuknya ke dalam surga. Bahkan beliau adalah wanita yang paling dicintai manusia, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Sayyidah Fatimah mempercayai mararatud dunya halawatul akhirah. Mararatud dunya halawatul akhirah. Karena Sayyidah Fatimah tahu kepahitan di dunia adalah buah manis yang akan kau cicipi di surga. Mararatud dunya halawatul akhirah. Pahit di dunia, manis di akhirat. Adapun yang seringkali terkadang kita rasa manis di dunia, boleh jadi justru dia akan menjadi pahit di akhirat. Wa halawatud dunya huwa mararatul akhirah. Manisnya dunia boleh jadi dia adalah pahitnya nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Sayyidah Fatimah enggak cari enak di sini. Karena Sayyidah Fatimah akan hanya mau enak di sana. Sayyidah Fatimah ridho dengan ketetapan Allah, hidup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Walaupun beliau hidup dengan semua yang sederhana, tetapi beliau hakikatnya adalah wanita yang paling kaya sepanjang masa. Kenapa? Kalau hari ini kita lihat ada orang yang punya lalu mereka bersedekah. Namun jarang kita temukan hari ini mereka yang tidak punya tapi begitu memberi kepada yang tidak punya. Maka kita kemarin diberikan contoh budi pekerti bagaimana seorang Fatimah yang pernah tidak makan 1 minggu, yang hidupnya dipenuhi dengan bagaimana letihnya mengarungi kehidupan rumah tangga. Sayyidah Fatimah bahkan merasakan tidur dengan selimut yang dikatakan jika ditutup kaki maka terlihat kepala, dan jika kau tutup kepala maka kaki yang akan terlihat. Selimut yang kecil menemani beliau tidur di dalam musim dinginnya. Dengan kesederhanaan begitu, tiba-tiba di waktu beliau yang sudah 3 hari tidak makan, baru jadi santapan hidangan yang mau disantap. Dia tidak punya apa-apa lagi adik-adik. Dia nggak punya apa-apa lagi di rumah adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Baru ingin menyantap makanan. Setelah 3 hari berpuasa tidak ada apa-apa yang bisa dimakan. Tapi datang sa'il. Saat datang yang minta-minta, apa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah? Dia berkata kepada suaminya Ali, "Duhai Ali,
Di depan ada yang meminta-minta. Apa yang harus kulakukan wahai suamiku? Sayyidina Ali menjawab kepada Sayyidah Fatimah, lakukan niatmu wahai Fatimah. Berikan dia apa yang dia butuh. Maka kita hari ini akan melanjutkan puasa sampai besok di waktu yang Allah izinkan. Tidak punya, tapi masih mau ngasih. Gak punya, tapi masih mau beri. Belum makan, tapi masih peduli akan laparnya orang. Itulah mengapa saya katakan dia adalah wanita yang paling kaya jiwanya sepanjang masa. Walaupun rumahnya sederhana, walaupun biliknya hanya kecil, bajunya seringkali kita dapati di dalam riwayat ditambal dengan tambalan yang berjumlah belasan. Tetapi Sayyidah Fatimah memiliki hati yang begitu kaya, yang membuat kita hari ini yang punya menjadi malu. Karena seringkali kita yang punya, tapi saat memberi kita berpikir dua kali. Di saat kita yang hari ini punya makanan, tapi saat ada orang lain yang mau meminta, kita terasa berat. Kenapa pakai minta? Atau mungkin tidak begitu ringannya hati melepas. Kenapa semua itu? Karena kita tidak punya jiwa sekaya jiwa Fatimah bintu Muhammad. Tapi insya Allah hari ini kita belajar bagaimana akan sabarnya seorang Fatimah. Kuatnya seorang Sayyidah Fatimah dalam mengarungi kehidupan. Sehingga yang beliau cari adalah kenikmatan di akhirat. Yang menjadi pelajaran kita semua. Bahwa kita mendapat teladan yang begitu sempurna. Jika kau ingin mengikuti Nabi, ikuti Fatimah. Jika kau mencari seorang panutan agar membuatmu sempurna dalam meneladani Nabi, cukup contohi Fatimah. Jika kau ingin mendapatkan pahala, pahala berpakaian, pahala bagaimana menjadi seorang umat yang betul-betul bisa mengikuti Nabi Muhammad. Hari ini kau punya teladan. Hari ini kau punya panutan. Siapa mereka? Fatimah bintu Muhammad. Teladani ia dalam pakaiannya. Teladani ia dalam ucapannya. Teladani ia dalam perangainya. Teladani ia dalam sabarnya. Teladani ia dalam kekuatan dan kesabaran di dalam mengaringi ujian dalam kehidupan. Insya Allah di akhirat kau akan bersama dengannya. Di akhirat kau ada di barisannya. Di akhirat kau bisa membersamai dia. Di akhirat kau akan menjadi pengikut-pengikut setianya. Di mana kita bersama tahu hadirin, adik-adik yang dirahmati Allah, bahwa di padang mahsyar Allah membuat malu semua orang. Di padang mahsyar Allah buka aurat semua orang. Di padang mahsyar Allah subhanahu wa ta'ala membuka aib yang perlu dibuka aib mereka. Karena di dunia mudah membuka aib orang. Tetapi ada orang-orang yang diselamatkan. Ada orang-orang yang dipilihkan. Ada orang-orang yang justru Allah jaga dan Allah tutupi kekurangan-kekurangan mereka. Siapa gerangan orang-orang itu? Orang-orang itu adalah pengikutnya Fatimah. Pengikutnya Fatimah. Jika kita baca tadi dalam sirah Igdulul, bahwa di padang mahsyar satu-satunya orang yang diperkenankan masuk surga dengan hormat. Bahkan tidak seorang pun diizinkan menginjak surga sebelum dia yang memasukinya. Bahkan seluruh penghuni mahsyar, Allah minta tutup matanya, tundukkan kepalanya. Untuk siapa yang lewat? Fatimah bintu Muhammad satamurru ala sirat. Seruan yang Allah berikan, ya ahlal mahsyar, ghuddu absarakum wa ta'tiu ru'usakum. Fa inna Fatimah Muhammad satamurru ala sirat. Hei seluruh penghuni mahsyar, tundukkan kepala kalian, tutup mata kalian. Sesungguhnya Fatimah putri dari Muhammad akan melintasi jembatan sirat. Tidak seorang pun dari penghuni mahsyar diizinkan Allah melihat seorang Fatimah. Ya wailatah, sungguh celaka jika orang itu di salah satu dari mereka yang Allah tutup dan Allah minta tundukkan kepalanya,
adalah kita di sana. Tapi ya bakhta, tapi sungguh beruntung. Siapa di antara mereka yang hari itu justru menjadi orang-orang yang berbaris di belakang Fatimah, yang menjadi mulia karena mulianya Fatimah, yang ditutupi aibnya karena Allah menutupi Fatimah, yang Allah lindungi karena Allah lindungi Fatimah. Siapa pengikut itu semua? Tidak lain adalah orang yang hari ini di dunia menaruh cinta kepada Fatimah dengan meneladani segenap budi pekertinya seorang Fatimah. Ingatlah baik-baik, Rasulullah bersabda, Fatimah bid'atun minni. Kata Nabi, Fatimah itu bagian aku. Fatimah darah dagingku. Ya sutuni ma yubsituha. Kata Nabi, apa yang bikin Fatimah berarti buat aku bahagia. Wa yabghuduni ma yubghiduha. Kata Nabi, apa yang bikin Fatimah marah, Fatimah terluka, Fatimah bersedih, adalah itu juga membuat aku bersedih. Semoga kita semua hari ini menjadi orang-orang yang membuat gembira hatinya Sayyidatuna Fatimah. Orang-orang yang membuat gembira hatinya Sayyidatuna Fatimah. Orang-orang yang dipilih Allah mulai hari ini bisa menjadi wanita-wanita yang meneladani bagaimana seorang Fatimah. Ya Rabb, saksikan kami yang duduk di sini. Di hati kami punya cinta kepada Fatimah. Di hati kami punya rindu kepada seorang Fatimah. Di hati kami punya harap untuk bisa bersama dengan Fatimah. Maka ya Rabb, jangan buat kami pulang dari tempat ini kecuali Kau sudah rubah di Lauhil Mahfuz bahwa nama kami adalah nama orang-orang yang ada di barisannya Fatimah. Nama kami ada di antara orang-orang yang besok berjalan di belakangnya Fatimah. Nama kami adalah nama yang Kau pilih untuk menjadi pengikut setianya Fatimah. Ya Rabb, bila ada di antara kami yang hari itu belum Kau pilih menjadi orang-orang yang berjalan di Fatimah, maka ya Rabb, jangan buat kami pulang dari tempat ini, melainkan Kau sudah rubah nama kami ya Rabb menjadi orang-orang yang bisa berjalan di jalannya Fatimah, berjalan dengan mengikuti jejak hidupnya Fatimah, dan sehingga kami yang di sini berjalan dengan jalan hidupnya, esok Kau perjalankan kami dengannya hingga kami masuk ke dalam surga bersama Fatimah. Ya Rabb, pandang niat dan harapan besar kami ini. Ya Rabb, ijabah semua harapan dan doa-doa kami di sini. Sungguh Kau saksikan semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang cinta kepada Fatimah, orang-orang yang berharap bersama dengan Fatimah, karena pintu kami menuju kekasihmu Muhammad adalah Fatimah. Maka dengan pintu Fatimah sampaikan kami kepada junjungan Nabi Muhammad. Dari pintu Fatimah sampaikan kami kepadamu ya Rabb, sehingga kami esok menjadi orang-orang yang Kau ridai, yang Kau izinkan memasuki surga Firdaus bersama junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ijabah doa-doa kami. Ya Rabb, kabulkan semua permohonan kami. Ya Rabb, terima semua harapan kami. Berkat keagungan Nabi, keagungan Fatimah bintun Nabi, keagungan Ahlu Baitun Nabi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban النار وأدخلنا يا رب جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بنت النبي فاطمة أم الحنون الوصول النبي المختار يقوم من أجلها ترحيل
mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semuanya yang hadir. InsyaAllah ini silaturahmi yang membawa kebahagiaan, kebaikan, dan insyaAllah berkesinambungan terus menerus. InsyaAllah kita dapat dipertemukan lagi di dalam kebaikan dan insyaAllah dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar bersama junjungan Nabi kita Muhammad dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Masrurah. Semoga Allah memberkahi beliau, memanjangkan umur beliau dan semua anak santrinya insyaAllah menjadi generasi yang meneladani budi pekerti Sayyidatuna Fatimah. Ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan adik-adik semua, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.